Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 7. Semoga kita selalu keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di mana kita telah membahas materi bagian 1 mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi bagian 2, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Bagian 3 yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, serta yang keempat kerjasama antar umat beragama. Mari kita bersama-sama buka buku paket PPKN halaman 120 sampai 125. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi bagian 1, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik di Indonesia ditegaskan dalam Pancasila, sila keempat, di mana tiap warga negara dihadapkan bisa bekerja sama dalam memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dan perwakilan. Mari kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bagian 2 mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi di sini digambarkan pada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1. Pada pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang. Pajak di sini yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, seperti dana alokasi umum, pertanian, penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan, dan lain-lain. Harapan dasar hukum dari pasal 23A tersebut adalah setiap warga negara diharapkan bisa bekerja sama dan bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Kemudian pasal 33A ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha ekonomi di sini menggunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil, dan wujud dari badan usaha yang diharapkan pada pasal ini adalah koperasi. Koperasi memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan usaha lain. Di antaranya sebagai berikut. Bagian A, karena adanya dasar persamaan, artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Bagian B, persatuan, artinya dalam koperasi, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membeda-bedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Bagian C, pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Bagian D, demokrasi ekonomi, artinya
imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, bagian E, demokrasi konferatif. Artinya, demokrasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang mampu untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sokoguru sistem perekonomian di Indonesia. Kita akan lanjutkan materi bagian 3, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara di sini bisa digambarkan pada pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dan pada pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Bisa dilihat gambar 5.5. Di sana adalah gambar menjadi kader bela negara, salah satu wujud bela negara. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, kesadaran bela negara harus mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem mempertahankan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu diantaranya 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Dan yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian,
Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk tugas kali ini, silahkan kalian catat materi yang sudah disampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.